Saya sebagai tokoh agama tentunya melihat itu sebagai akumulasi dari kekecewaan masyarakat ya, melihat bagaimana para pemimpin kita dalam tanda petik mereka nggak bisa jadi teladan, mereka nggak punya apa namanya empati, simpati terhadap situasi yang terjadi. Barusan kita pagi juga sebenarnya sudah bikin press conference ya, di mana tokoh-tokoh muda lintas agama menyampaikan pesan-pesan terkait situasi negara kita hari ini, agar bahwa semua bisa menahan diri. Kita jangan sampai disusupi, terprovokasi, tapi bahwa kekecewaan kita ya tetap harus kita salurkan dengan cara-cara yang elegan, yang safety, yang betul-betul bisa menjaga kita semua seperti itu. Jadi pemimpin itu harus betul-betul meneladani, memberikan teladan yang baik, tahu diri, tahu malu, tahu siapa posisinya, dan yang pasti yang harus rela berkorban. Itu yang paling penting, bukan justru ngeledek rakyat dengan respon di media sosial mereka dengan hal-hal yang justru tidak peka, tidak peduli dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam Tribun News on Focus. Tribuners, beberapa hari ini aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Indonesia. Tidak hanya Jakarta, namun juga sejumlah wilayah lain. Hal ini dipicu oleh tunjangan anggota DPR RI yang fantastis dan berbeda jauh dengan upah minimum masyarakat. Selain itu, sejumlah pernyataan-pernyataan anggota DPR turut memantik amarah rakyat. Selain itu, rakyat juga menuntut pertanggungjawaban aparat atas tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob pada demonstrasi Kamis 28 Agustus 2025. Aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini diwarnai kericuhan, mulai dari perusakan fasilitas umum hingga penjarahan di sejumlah rumah pejabat. Hal ini tentu membuat ketegangan di masyarakat, di mana masyarakat mulai khawatir masa tak terkendali, namun di lain sisi mereka tetap ingin suaranya didengar dan tuntutan mereka dipenuhi. Bagaimana pandangan tokoh agama terkait situasi saat ini? Kali ini saya berkesempatan tersambung dengan Ketua Presidium Generasi Muda Konghucu Indonesia atau Gemaku, Mas JS Kristan. Halo, apa kabar, Mas? Kabar baik, Mbak. Bagiot. Siap. Kabar baik. Terima Baik. kasih. Gimana, Oke, gimana? Ya. Mas, bagaimana pandangan Anda sebagai tokoh agama, Mas, terhadap aksi demonstrasi yang akhir-akhir ini terjadi di Jakarta dan sekitarnya? Ya, pertama saya sebagai tokoh agama tentunya melihat itu sebagai akumulasi dari kekecewaan masyarakat ya, melihat bagaimana para pemimpin kita dalam tanda petik mereka nggak bisa jadi teladan, mereka nggak punya empati, simpati terhadap situasi yang terjadi. Kita tahu hari ini ekonomi juga lagi masalah, semua pengangguran dan sebagainya. Nah, itu akumulasi yang cukup tinggi dan di mana rakyat mungkin kecewa dan itu juga menjadi semacam ekspresi masyarakat hari ini terhadap kekecewaan itu. Tapi ya memang cukup apa belakangan cuma sayangnya cukup mengkhawatirkan ya dengan adanya pengerusakan dan penjarahan dan sebagainya, dan itu yang mungkin eh, respon dari pemerintah secara bijak dan manusiawi tentunya perlu kita kita dorong itu supaya segera apa sih solusinya dari masalah ini, karena kita khawatir ke depan kalau ini dibiarkan dan berlarut-larut justru akan merugikan kita semua sebagai anak bangsa. Saya pikir begitu, saya melihatnya. Menurut Anda bagaimana sebaiknya masyarakat menyalurkan aspirasi secara bijak, tanpa anarkis, dan tidak merugikan kepentingan umum? Bagaimana menurut Mas Kristan? Ya memang banyak cara ya, tapi memang terus terang secara pribadi saya cukup bukan prihatin ya, tapi saya cukup bisa memahami kemarahan yang segitu sudah memuncak di situasi yang memang di mana pemimpin kita, representasi kita, wakil rakyat kita justru berperilaku sebaliknya ya, dan yang tidak menunjukkan keprihatinan dan sebagainya, menunjukkan FOMO dan bahkan memperlihatkan kekayaan dan sebagainya. Ya, jadi saya ingin situasi ini tetap kita harus menghimbau teman-teman masyarakat, teman-teman mahasiswa, teman-teman yang berdemo bahwa apapun yang kita lakukan untuk menyampaikan aspirasi itu memang menjadi bagian semangat demokrasi kita, tapi ya tentu
ini kita harus betul-betul menjaga apa namanya kondusivitas situasi, stabilitas, keamanan dan sebagainya. Karena kita khawatir belakangan ini justru di akhir-akhir ini akan ada penyusup, provokasi dan sebagainya yang justru akan menimbulkan misalnya riots atau kerusuhan yang mungkin nanti akan merembet pada semua segmen kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan ujung-ujungnya ekonomi jadi masalah dan sebagainya. Dan itu akhirnya akan merugikan kita semua. Bahwa ekspresi kita tentunya dalam ranah demokrasi perlu kita sampaikan, tapi ya memang ekspresi yang menimbulkan vandalisme, pengerusakan dan sebagainya, saya pikir itu perlu apa namanya tidak dilakukan oleh kita sebagai sama anak bangsa karena itu betul-betul bisa menimbulkan efek yang akan merugikan kita semua, efek domino terutama bagi semua apa namanya elemen yang ada di negara kita ini. Ya, jadi harus betul-betul mempertimbangkan ekspresi demonstrasinya dengan cara-cara yang elegan, yang lebih manusiawi, ya, dan juga tidak merusak lah seperti itu. Nah, itu yang harus digaungkan oleh seluruh tokoh masyarakat. Barusan kita pagi juga sebenarnya sudah apa, bikin press conference ya, di mana tokoh-tokoh muda lintas agama menyampaikan pesan-pesan terkait situasi negara kita hari ini, agar bahwa semua bisa menahan diri, kita jangan sampai disusupi, terprovokasi, tapi bahwa kekecewaan kita ya tetap harus kita salurkan dengan cara-cara yang elegan, yang safety, yang betul-betul bisa apa namanya menjaga kita semua seperti itu. Baik. Tapi secara spesifik apa pesan Anda agar umat beragama dan masyarakat luas ini tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan destruktif saat demonstrasi? Pesan saya sebenarnya lebih ditujukan pada penguasa pemerintah dalam hal ini, Mbak. Kita kesal juga ya kalau kita boleh jujur berdasarkan empati yang ada di teman-teman demo itu. Ya misalnya ya anggota-anggota dewan yang bermasalah itu misalnya yang cukup menimbulkan kericuan itu dicopot itu atau di PAW itu. Bahkan tadi pagi saya dengar berita terbaru misalnya siapa Nasdem udah copot Ahmad Saroni dan udah copot Nafa Urba tuh. Tinggal selanjutnya Bang Jul tuh. Bang Jul Givli Hasan juga harus copot juga tuh Eko Patrio si Uya Surya Kuya itu. Karena apapun yang dilakukan oleh mereka sudah sangat mencederai. Ya, kita juga kadang-kadang kalau melihat mereka apa bikin kontennya segala macam di mana mereka tidak bisa memisahkan posisi mereka sebagai wakil rakyat dan di satu sisi sebagai artis ya itu fine-fine aja kalau mereka artis. Tapi itu betul-betul tidak peka ya dan itu harus dicopot tuh menurut saya dan banyak hal juga misalnya soal pajak ya soal hal-hal yang begitu memberatkan masyarakat hari ini itu perlu benar-benar pemerintah berbenah, melakukan apa namanya semacam perbaikan yang konkret, nyata dan yang minimal yang apa yang dituntut oleh para demonstran itu dipenuhi dulu lah oleh pemerintah. Dalam hal ini juga Pak Presiden Prabowo harus take over tuh dan betul-betul namanya apa memberikan solusi nyata langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat ya itu dipenuhi. Ya, kalau dalam prinsip Konghucu jelas tuh bahwa pemimpin itu ibarat kapal, rakyat itu ibarat air. Jadi air itu bisa membawa kapal berjalan mencapai tujuan, tapi jangan lupa air juga bisa menenggelamkan kapal tuh. Makanya pemimpin harus betul-betul bisa memposisikan dirinya dengan baik. Karena dalam tradisi Konghucu juga dinyatakan bahwa suara rakyat itu adalah bagian dari mandat Tuhan tuh, ya, decree of heaven. Jadi kalau rakyat sudah tidak sepakat atau tidak dipenuhi keinginannya, maka ya pemimpin tersebut siapapun dia entah DPR, legislatif, eksekutif, ya dia sudah tidak dapat restu lagi dari langit. Nah ini yang harusnya direspons secara cepat, secara apa namanya betul-betul responsif oleh pimpinan tertinggi kita dalam hal ini Presiden Prabowo dan semua jajarannya. Saya lebih pada ke sana karena sesederhana sih saya melihat saya tidak dalam posisi uh, mendukung apa yang dilakukan kekerasan ya, tapi bahwa demonstrasi yang dilakukan bahwa saya juga sebagai rakyat itu adalah sebuah akumulasi kekesalan kita dan itu harusnya direspon langsung oleh para decision maker ya yang harusnya bisa menjawab itu. Padahal sebenarnya sederhana sekali itu apa memenuhi tuntutan-tuntutan yang saya lihat nggak ada yang sulit itu sebenarnya tinggal bisa dieksekusi itu bagaimana soal ketidakadilan, bagaimana kesenjangan sosial, tinggal ya pucuk pimpinan tertinggi bisa menetralisir itu dengan cara misalnya memberantas korupsi,
dan melakukan sebuah aksi yang apa ya, yang dalam tanda petik revolusi sistem yang bisa betul-betul menjawab keinginan, kebutuhan dan harapan rakyat kita saat ini. Itu. Oke, baik. Tapi Mas, di tengah situasi emosi masa saat ini nih, bagaimana andil atau langkah konkret dari tokoh agama mungkin di akar rumput untuk meredam emosi agar mereka menjaga ketertiban bersama di tengah kondisi seperti sekarang ini, bagaimana Mas? Ya, tentunya kita di grup-grup WA di komunitas kita sampaikan semua harus betul-betul ingat apa tahan diri, lalu mengerem, bagaimana betul-betul eh, apa jangan sampai terhasut dan sebagainya. Dan itu kita lakukan dengan masif ya, terus-menerus kita lakukan himbauan baik itu secara verbal di kebaktian-kebaktian kita di kalau di komunitas Konghucu, lalu di media sosial kita terus sampaikan apa namanya sebuah apa seruan-seruan bahwa hati-hati, ingat jangan sampai kita ditunggangi, jangan sampai justru ekspresi demonstrasi kita yang kebablasan ini justru akan ditunggangi oleh pihak yang lain yang justru akan merugikan kita semua, dan itu terus kita lakukan. Khususnya ya kalau hari ini saya pribadi misalnya di medsos, di Instagram saya. Nah, saya juga kebetulan aktif dengan teman-teman lintas agama, dengan Habib Japar, dengan teman-teman tokoh-tokoh agama yang lain. Kita terus menyuarakan itu di story kita, di IG story kita, di threads kita segala macam bahwa ingat misalnya demo ketika malam kita sampaikan bahwa jangan lupa pulang, bahwa menjarah itu tidak baik dan sebagainya. Kita harus betul-betul bisa memisahkan apa tujuan kita, apa yang kita inginkan dari demonstrasi kita kali ini. Jangan sampai hal itu menjadi tidak fokus dan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Seperti itu, Mbak. Tapi Mas, bagaimana peran tokoh agama dalam menjembatani dialog antara rakyat, pemerintah, dan aparat keamanan? Bagaimana perannya, Mas? Ya, saya pikir terakhir sore kemarin Presiden Prabowo cukup responsif ya dengan mengumpulkan tokoh-tokoh agama, Mhm. walaupun tokoh-tokoh agama Muslim ya saja, karena saya lihat tidak diundang tokoh-tokoh agama yang lain. Tapi saya harap juga ada semacam apa sinergi yang positif antara tokoh-tokoh agama dengan pemerintah, di mana peran-peran tokoh-tokoh agama itu menjadi sebenarnya yang paling krusial karena mereka yang langsung dekat dengan masyarakat. Ya. Nah, sebenarnya hari ini saya melihat agak sedikit kurang ya apa artinya dilakukan pemerintahan Pak Prabowo itu bagaimana kurang semacam apa ya sentuhan-sentuhan yang lebih efektif terhadap tokoh-tokoh agama. Nah, Oke. itu saya rasa harus ditingkatkan bahwa believe it or not, para pemerintah, para pemimpin yang paling dekat, yang paling bisa mengakses langsung pada rakyat itu justru salah satunya adalah para tokoh agama. Mereka yang paling bisa memungkinkan untuk menyampaikan uh, himbauan-himbauan persuasif bagaimana menjaga ini. Tapi saya lihat memang kalau dari kacamata saya sendiri, kita tuh kalau di awal-awal demo tuh kita juga terhibur juga tuh, kesel juga tuh dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita tuh. Akhirnya Mhm. sehingga demo dalam hati ya kita hati kecil kita mendukung tuh ya, tapi kita akhirnya takut juga, khawatir juga ketika hal itu justru menjadi anarkis, hal itu menjadi justru apa vandalisme dan sebagainya. Itu betul-betul kita nggak mau itu terjadi. Ya. Nah, saya sekali lagi menekankan bagaimana pemerintahan Pak Prabowo dan seluruh jajarannya, Menteri Agama khususnya, misalnya, bagaimana menjadi jembatan yang konsisten antara rakyat, antara masyarakat dengan pemerintah justru. Nah, itu harus betul-betul dimaksimalkan peran-peran tokoh agama. Ya, saya dengar di Kementerian Agama dulu sempat ada lembaga yang ngurus bakal moderasi beragama, justru tapi di pemerintahan Pak Prabowo justru itu nggak ada tuh karena efisiensi itu, malah difokusin ke MBG dan sebagainya. Nah, itu juga mungkin bisa dipertimbangkan dengan baik oleh Bapak Presiden Prabowo tuh bagaimana tokoh-tokoh agama ini justru menjadi apa namanya penyambung lidah rakyatnya gitu, yang bisa mendengarkan aspirasi secara langsung, berkomunikasi secara langsung pada grassroots yang bisa justru menjawab apa sih yang menjadi keinginan harapan rakyat. Karena hari ini kita lihat justru uh, demonstrasi itu terjadi karena komunikasi pemerintah dan rakyat justru lemah, sangat lemah. Ya, rakyat distrust terhadap pemerintah.
seperti itu. Khususnya legislatif pada saat ini, gitu. Dan apakah aksi-aksi yang terjadi sekarang ini dapat dipandang sebagai sebuah alarm moral bagi pemerintah untuk lebih serius mendengarkan aspirasi masyarakat? Terus pemerintah mikir lagi dan sadar betul bahwa kekuatan rakyat itu jangan disepelekan. Kita nggak akan pernah nyangka bahwa peristiwa Afan itu justru menjadi apa trigger yang sangat efektif untuk menggerakkan sebuah kekuatan yang namanya rakyat ya. Dan di mana apa namanya kesewenang-wenangan yang dalam tanda petik dilakukan oleh misalnya oknum polisi misalnya itu justru menjadi trigger yang sangat unpredictable dan justru sangat betul-betul apa bombastik efek gitu buat buat kita. Hari ini kita bisa lihat pemerintah takut mikir 12 kali jadinya tuh ya. Nah, itu bisa jadi semacam pelajaran cermin bahwa pemerintah tidak boleh anti kritik, mereka harus terbuka. Apalagi Pak Prabowo enak betul ya, beliau ini kan baru memimpin dan masih rakyat juga. Rakyat Indonesia itu kan pemaaf dan belum ada salahnya dianggap. Sehingga bagusnya sekarang kan tidak menyalahi Pak Prabowo sebagai presiden, tapi lebih pada person-person anggota-anggota dewan yang ngeyel, yang nyeleneh itu tadi. Nah itu sebenarnya sebagai indikator yang sebenarnya cukup baik ya buat pemerintahan Pak Prabowo. Di mana Pak Prabowo harusnya betul-betul bisa nanti mendengarkannya betul-betul apa ya efektif. Kita tahu saya mengikuti situasi sosial misalnya data-data BPS yang bilang pertumbuhan ekonomi naik, pengangguran oke, terbaik sejak sejak 98 segala macam. Itu narasi-narasi itu sama Pak Prabowo itu supaya jangan jangan keliru itu. Soalnya itu terlihat sangat keliru sekali. Gimana orang kita rakyat sekarang susah kok. Kita pusing nih buat bayar apa segala macam, buat beli beras, buat apa. Nah itu yang kayak gitu-gitu Pak Prabowo harus betul-betul pandai mengatasi lingkaran di sekelilingnya, anak buah di sekelilingnya. Jangan sampai informasi-informasi hoax justru yang dia terima lalu dia speech tapi keliru gitu. Nah ini yang kita khawatirkan. Saya yakin Presiden Prabowo pemimpin yang baik, tapi dia punya problem menjadi apa dear leader menurut saya. Jadi pemimpin yang dear leader yang dimanjakan, yang asal bapak senang. Nah itu dia harus betul-betul mengevaluasi lagi tuh jajaran-jajaran di pembisik-pembisik ya bahwa dia harus betul-betul dapat data yang betul-betul valid, yang nyata, sehingga dia tidak menjadi apa dear leader yang selalu dimanjakan oleh pembisik-pembisiknya, sementara hal itu bertentangan sekali dengan apa situasi yang terjadi di masyarakat. Nah inilah salah satu wujudnya demonstrasi ini yang besar. Saya pikir intinya adalah distrust antara rakyat dengan government. Nah, government harus betul-betul memperbaiki itu, memperbaiki komunikasinya, memperbaiki data-datanya ketika menyampaikan sesuatu, memperbaiki sikap tingkah lakunya. Karena pemimpin kita hari ini terus terang kita muak ya hari ini ngelihat ketua umum parpol, anggota dewan itu hedon banget gaya hidupnya ini rakyatnya susah. Aduh, gimana? Bahwa pemimpin itu sebenarnya harusnya melayani, bahkan pemimpin itu adalah berkorban, ya. Jadi nggak ada cerita itu justru pemimpin misalnya dia harus lebih dulu, kita harus minggir di jalan harus pakai sirine segala macam. Itu perilaku yang menurut saya pengkhianatan terhadap demokrasi justru ya. Kita harus betul-betul paham itu ya yang disebut sebuah revolusi mental itu harusnya begitu, bukan justru harusnya pejabat bahkan yang meneladani Muhammad Hatta, harusnya pejabat itu meneladani siapa banyaklah tokoh-tokoh kita yang hidup sederhana yang tidak justru malu menggunakan fasilitas negara itu karena mereka merasa sebagai pelayan masyarakat. Ini justru jadi penindas masyarakat ya. Jadi ini justru apa perilaku hedon mereka justru menghina masyarakat. Nah, itu yang sebenarnya masalah ini masalah sederhana makanya menurut saya itu bukan masalah yang krusial sebenarnya. Tapi ini kelakuan sikap-sikap yang nyeleneh yang rese itu justru eh, jadi apa akumulasi kekesalan tuh ya. Sebenarnya harusnya itu bukan masalah besar kalau bisa diatasi dengan baik ya. Jadi pemimpin itu harus betul-betul meneladani, memberikan teladan yang baik, tahu diri, tahu malu, tahu siapa posisinya, dan yang pasti yang harus rela berkorban. Itu yang paling penting, bukan justru ngeledek rakyat dengan respon di media sosial mereka dengan hal-hal yang justru tidak peka, tidak peduli, dan sebagainya. Seperti itu, Mbak.
Oke, berarti ketidakpercayaan atau distrust ya yang menjadi salah satu highlight atau yang perlu digarisbawahi dalam demonstrasi kali ini. Tuh. Terakhir, Mas, menurut Anda apa solusi jangka panjang agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik tanpa harus menimbulkan bentrokan atau kerusakan? Bagaimana, Mas? Pertama, bahwa keran-keran informasi atau keran-keran kritik terhadap pemerintah itu harus dibuka dengan baik, ya, entah itu dengan mekanisme ada lembaga yang khusus menangani laporan masyarakat atau ada lembaga yang terus menangani kritik masyarakat atau sebagainya, yang lembaga yang merespon itu dengan baik, ya. Terus juga pemimpin, pemerintah, government jangan pernah merespon masyarakat dengan hal-hal yang norak, istilah saya itu yang dalam tanda petik yang memalukan, ya. Justru dia harus merespon itu dengan sikap-sikap yang berbudi luhur, yang menunjukkan sikap-sikap yang rendah hati, yang tahu diri, yang frugal karena dia pejabat, ya. Dia harus menunjukkan sikap-sikap yang sederhana. Dia harus menunjukkan sikap-sikap how to serve people, bagaimana melayani masyarakat. Dia harus betul-betul menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, bukan jadi contoh yang negatif, bukan jadi contoh yang hedon, bukan jadi yang contoh yang konsumtif, bukan jadi contoh yang memamerkan kekayaan dan sebagainya. Ini tetap di situasi masyarakat apapun yang baik itu dia terdidik atau tidak, suara rakyat itu, believe it or not, itu suara Tuhan itu, ya. Jadi kalau kalau alam semesta udah marah itu ya ekspresinya ya dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, ini harusnya jadi pecutan buat seluruh komponen pejabat, government, aparat dan sebagainya di negara kita untuk betul-betul meneladani para founding parents kita yang betul-betul sederhana, betul-betul melayani itu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa memimpin adalah keteladanan, memberi contoh, memberi kesan yang baik, ya, berperilaku yang baik, yang sederhana. Di situ kalau itu bisa dilakukan dengan baik, nggak mungkin masyarakat mau demo. Itu kalau nggak ngelihat kesenjangan sosial yang tinggi. Anggota dewan kaya, duit 50 juta masih dia mau. Kita mau beli gas melon aja susah, segala macam. Nah, itu gimana itu? Kesenjangan-kesenjangan itu yang betul-betul menjadi trigger, dan itu menumpuk, 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 akhirnya boom, meledak. Nah, itulah yang harus betul-betul hmm, pemerintah bisa pahami, siapapun Anda ketika jadi pemerintah. Dan jangan lupa, Anda jadi government, Anda jadi pemimpin masyarakat, ya paling lama kalau pakai prinsip demokrasi 2 periode ya 10 tahun. Anda setelah itu bukan siapa-siapa lagi, dan gunakanlah waktu Anda yang terbaik untuk menjadi pelayan masyarakat. Itu. Terima kasih Mas Kristan atas pandangan Anda. Semoga ketegangan di Indonesia ini segera mereda ya Mas ya. Bagi yang merasa perlu untuk Ya, masih berunjuk rasa tentunya dipersilakan. Namun dilakukan dengan cara ya, yang damai tanpa anarkis begitu ya Mas ya. Tapi ya, pada intinya kita berharap betul, suara rakyat didengar dan tuntutannya dipenuhi oleh pemerintah segera mungkin. Terima betul, kasih betul. Mas Kristan Terima kasih, atas Mbak. waktunya. Ya, Sehat ya. selalu ya Mas. Sehat-sehat, semangat ya. Terima kasih. Bye-bye. Baik, Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan tayangan menarik lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.